Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraudatul Rahman, NIM 2018-113. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk menginstal Laravel. Nah, pertama-tama di sini kita buka dulu dokumentasi dari Laravel itu sendiri. Nah, kemudian di dalam dokumentasi Laravel ini sudah disediakan langkah-langkah untuk menginstal Laravel. Nah, di sini saya akan melakukan instalasi dengan menggunakan Composer. Jadi di sini kita klik saja installation via Composer. Nah, sebelum kita menginstal Laravel dengan menggunakan Composer, di sini kita harus mempunyai PHP dan juga Composer. Nah, untuk mengecek apakah kita sudah mempunyai PHP dan juga Composer, di sini kita buka command prompt. Nah, kemudian di sini kita ketikkan php -v, kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah mempunyai PHP dengan versi 8.0.13. Nah, setelah itu kita akan cek apakah kita sudah mempunyai Composer atau belum. Nah, di sini kita ketikkan Composer spasi -v, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah punya Composer dengan versi 2.3.5. Nah, jika misalnya kalian belum mempunyai Composer, kalian tinggal install saja di Get Composer, pilih yang paling atas sendiri, kemudian ke Getting Started. Nah, di sini terdapat cara untuk melakukan instalasi untuk sistem operasi Windows. Ini kita klik saja. Nah, di sini untuk melakukan instalasi dengan menggunakan CMD, tinggal ketikkan saja perintah ini. Jika kita menggunakan PowerShell, kita ketikkan saja perintah seperti ini. Nah, sekarang di sini kita sudah mempunyai PHP dan juga Composer. Kemudian sekarang kita bisa menginstal Laravel dengan mengetikkan perintah Composer create project Laravel /Laravel example app. Nah, di sini create project ini merupakan perintah untuk membuat project. Kemudian Laravel ini user yang namanya Laravel, kemudian /Laravel ini repositorinya namanya Laravel, kemudian example app ini merupakan nama project Laravel kita. Nah, sebelum kita menginstal Laravel, di sini kita buat folder terlebih dahulu yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan Laravel kita. Ini saya bikin project namanya Sistem Informasi. Nah, kemudian kita kembali ke command prompt. Kemudian di sini kita telusuri alamat dari folder yang sudah kita buat lagi. Di sini kita ketikkan D, kemudian kita ke folder teknik informatika, kemudian ke folder sistem informasi. Nah, di sini kita akan buat project Laravel kita. Jadi kita ketikkan perintah Composer create project Laravel. Nama projectnya yaitu kita buat project namanya ppdb. Kemudian kita enter. Nah, sekarang di sini kita tinggal menunggu instalasi sampai selesai. Jadi kita tunggu saja.
Nah, di sini proses instalasi Laravel sudah berhasil. Sekarang kita ketikkan cd nama cd, kemudian nama dari project kita tadi yaitu ppdb, kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan php artisan self, php artisan self, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat alamat dari URL yang nantinya akan kita gunakan untuk Laravel kita. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal Laravel. Nah, sekarang kita buka project kita dengan menggunakan kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Di sini kita buka saja folder Laravel yang sudah kita buat tadi. Ketika kita menginstal Laravel, di sini kita perlu mengetahui beberapa folder penting, misalnya yaitu jika kita hubungkan dengan konsep MVC, yang pertama yaitu kita harus mengetahui folder model, yaitu folder yang nantinya akan digunakan untuk mengelola data di dalam database. Nah, folder model itu sendiri terdapat di dalam folder app, kemudian models. Nah, dalam folder model ini sudah dibuatkan satu buah default yang namanya model user. Nah, ini nantinya bisa kita gunakan untuk jika kita punya fitur registrasi ataupun login dari user. Nah, nantinya kita juga bisa membuat model lain. Nah, kemudian setelah itu terdapat terdapat view. Nah, folder view itu terdapat di dalam folder resource, kemudian views. Nah, dalam folder views ini nantinya akan digunakan sebagai tampilan untuk menyimpan tampilan yang akan kita buat nanti. Nah, di sini sudah terdapat view default yaitu welcome.php, yang mana tampilan ini merupakan tampilan dari URL yang sudah kita buka tadi. Nah, kemudian setelah folder views, sekarang ke folder controller. Nah, controller itu terdapat di folder app, kemudian folder HTTP. Nah, di dalam folder HTTP itu terdapat folder yang namanya controller. Nah, controller itu sendiri digunakan untuk penghubung antara model dan juga view. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tiga folder penting yaitu MVC atau model, views, dan juga controller, sekarang kita juga harus mengetahui folder roots. Nah, di dalam folder roots ini digunakan untuk melakukan routing. Nah, di dalam folder root itu sendiri, di sini terdapat beberapa folder. Nah, di sini yang akan kita gunakan nanti yaitu folder web.php. Nah,
Nah, di dalam folder web PHP ini sudah dibuatkan satu buah root yang akan meretunkan view yang namanya welcome. Nah, di sini akan meretunkan halaman welcome ini yang tadi sudah kita lihat akan ditampilkan di dalam URL ini. Nah, kemudian setelah itu terdapat folder public. Nah, folder public ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan aset-aset statis kita. Misalnya kita mempunyai JavaScript, CSS, dan juga untuk menyimpan file gambar. Nah, setelah itu kita harus nantinya sebelum kita melakukan migrasi database, jadi kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu yang namanya environment variable. Nah, environment variable. Nah, di dalam Laravel itu sendiri terdapat file yang namanya .env dan .env example. Nah, jadi .env ini adalah variabel yang sebenarnya yang kita gunakan di dalam aplikasi kita. Sedangkan file .env example ini merupakan template-nya. Jadi ini isinya sama, cuma mungkin ada beberapa value-nya yang berbeda. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah file .env. Nah, di dalam file .env ini akan memberitahu kita, misalnya di sini app URL yaitu http localhost. Nah, kemudian untuk database-nya di sini menggunakan DB Connection MySQL. Nah, di sini kita bisa merubah nama dari aplikasi kita. Misalnya di sini kita gunakan namanya yaitu ppdb. Nah, kemudian untuk DB connection-nya di sini ini untuk menentukan konfigurasi database dari aplikasi kita. Jadi di sini kita gunakan MySQL untuk DB database-nya, ini nama dari database kita. Misalnya di sini nanti akan kita buat database dengan nama db ppdb. Nah, untuk passwordnya di sini kita kosongkan aja karena saya tidak mengisikan password di dalam XAMPP-nya. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi di file .env, sekarang kita buat database ppdb-nya di dalam PHP MyAdmin. Jadi kita nyalakan dulu XAMPP-nya, kita start Apache dan MySQL. Kemudian setelah itu kita buka localhost PHP MyAdmin. Kemudian kita buat database baru namanya db ppdb. Kemudian kita buat. Nah, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita akan buat modal dan juga migration untuk tabel kita. Nah, sebelumnya folder modal itu berada di dalam folder app, kemudian models. Nah, untuk migrasinya itu berada di dalam folder database, kemudian migration. Nah, di sini sudah terdapat satu buah model user. Ini nantinya akan bisa kita gunakan untuk tabel user kita.
Nah, untuk migrasinya itu sendiri, migration itu berfungsi untuk melacak perubahan data pada database. Nah, di sini kita bisa gunakan yang create user, ini nantinya akan bisa kita gunakan sebagai migrasi untuk tabel user kita. Nah, untuk tabel user itu sendiri, di sini kita punya field user ID sebagai domain key, kemudian ada field nama, nick, password, dan juga email. Sekarang kita buat migrasinya. Nah, di sini kita sudah bisa gunakan bentuk namanya, kemudian di sini kita buat field name, tabel, tipe datanya string, nama fieldnya name, panjangnya kita buat 20, kemudian kita buat unique, kemudian setelah itu field email, kemudian field password. Nah, untuk email verified add ini kita tidak membutuhkan, jadi di sini kita bisa menghapusnya. Kita hapus saja. Kemudian kita save. Nah, di sini untuk tabel remember token dan timestamp-nya ini kita biarkan saja. Ini digunakan Laravel untuk membuat created add dan updated add. Nah, kita biarkan saja. Sekarang kita ke modal user. Nah, di dalam modal user ini kita bisa memberikan hak akses untuk field kita. Nah, di sini terdapat protected variable. Nah, di sini protected variable ini berarti properti yang harus diisi, yang bisa diisi. Nah, di sini kita tidak menggunakan protected variable karena nantinya jika misalnya kita akan menambah field di dalam tabel user, maka di sini kita harus menambahkan fieldnya. Jadi nanti terlalu bingung. Jadi di sini kita komen saja, kita gunakan protected yang quadrat. Nah, protected quadrat ini digunakan untuk memberikan hak akses untuk properti yang tidak perlu diisikan. Protected $quadrat. Di sini kita memberikan hak akses agar tidak dapat diisi untuk field ID, karena nantinya kita set dia auto increment, jadi tidak perlu kita isikan. Udah, jangan lupa kita save. Kemudian setelah itu kita buat modal dan juga migration untuk tabel jurusan. Caranya kita buka terminalnya dengan kontrol petik atas. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja perintah php artisan make.2 model. Nama modelnya yaitu model majors. Kemudian kita buat migrasinya sekalian, jadi kita minus migration. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat model. Di sini sudah terbuat satu buah model baru, yaitu model major. Kemudian migrasinya juga sudah berhasil dibuat. Sekarang kita ke migration create majors. Nah, di sini kita buat field yang ada di dalam tabel major. Yang pertama yaitu field major ID, kemudian ada field kode jurusan, tipe datanya string, kode jurusan. Untuk panjangnya kita buat dia 8 dan kita set dia menjadi unique. Kemudian
jurusan, tipe datanya string, kemudian field daya tampung, tipe datanya kita gunakan integer, daya tampung, kemudian ada field tahun ajaran, tipe datanya kita gunakan string, untuk panjangnya kita buat dia 10, kemudian kita save. Setelah itu kita ke model jurusan, model major. Di sini kita protected quadrat sama seperti yang di user, ID-nya, karena nantinya untuk ID semua ID akan kita auto increment, jadi tidak perlu kita mengisikan. Selanjutnya kita buat modal dan migration untuk tabel siswa. Buka terminalnya, Ctrl ketik, kemudian ketikkan PHP artisan model, nama modelnya student. Kita buat sekalian migrasinya, minus migration. Kita enter. Kemudian kita ke migration new student. Kita tutup dulu terminalnya, kemudian di dalam tabel student ini kita buat field-nya. Yang pertama yaitu ada student ID, kemudian ada major ID sebagai foreign key. Jadi di sini kita gunakan tipe datanya foreign ID, namanya major ID, yang merupakan foreign key dari tabel dari field mayor ID di tabel mayor. Jadi di sini referensinya dari field ID di dalam tabel major on major. Kemudian di sini kita buat update-nya kaskade, sama seperti yang pada video sebelumnya. Pada saat kita membuat relasi antar tabel di dalam PHP-MyAdmin, jadi on update dan on. Kita buat kaskade. Setelah itu terdapat field nomor pendaftaran, tipe datanya string, tipe datanya string, panjangnya kita buat 8, kita buat dia unit. Kemudian field nama, tipe datanya string, kemudian untuk memudahkan kita copy saja, kita alt shift bawah, kemudian tinggal kita ubah habis nama yaitu field ini, kemudian field alamat, terus field
sebelumnya ada field jenis kelamin, tipe datanya enum, tipe data enum, nama fieldnya jenis kelamin. Untuk value-nya kita isi laki-laki dan perempuan. Setelah tempat lahir ada field tanggal lahir, tipe datanya date, setelah itu field umur, tipe datanya integer, kemudian field agama, tipe datanya string, kemudian ada field nama orang tua, kita copy saja, nama ortu, kemudian terdapat field nilai ujian nasional dengan tipe data integer. Kita gunakan tipe data float. Float nilai UN, kita copy, kita rajin jadi nilai ujian sekolah. Kemudian yang terakhir ada field prestasi, tipe datanya string, kemudian ini kita set dia boleh 0, jadi kita beri dia 0 level, kemudian kita save, kemudian kita ke mode new student, lalu kita ke proteksi ID-nya. Setelah itu kita buat model dan migration untuk tabel payment. Kita buka terminalnya, Ctrl ketik, kemudian kita ketikkan php artisan make titik 2 model payment minus migration, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita ke migrasi payment, kita close dulu terminalnya. Untuk tabel payment di sini kita punya field payment ID sebagai domain key, kemudian student ID foreign key, kode bayar, tagihan, dan status. Field student ID sebagai foreign key. Di sini kita gunakan tipe data foreign ID, namanya student ID, yang merupakan reference ID dari tabel new student. Reference ID dari tabel new student. Kemudian untuk update kita gunakan Cascada,
dapat field kode bayar dengan tipe data string. Panjangnya 8, kita buat dia ini. Kemudian field tagihan, tipe datanya integer. Setelah itu status, tipe datanya enum. Untuk value-nya kita isikan lunas dan belum lunas. Kemudian kita save. Kemudian kita ke model payment, kita protected coded ID-nya. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita akan buat model dan migration untuk tabel registration. Kita buka terminalnya, Ctrl+P, kita ketikkan php artisan make model, namanya registration. Kita buat migrasinya juga, minus migration. Nah, sekarang kita ke migrasi registration, kita tutup terminalnya. Kemudian untuk tabel registrasi, di sini ada registration ID sebagai primary key-nya, kemudian ada user ID dan standard ID sebagai foreign key, kemudian ada nama registrasi, tanggal registrasi, dan status. Di sini ada field user ID sebagai foreign key. Jadi kita gunakan tipe data foreign ID dan user ID yang merupakan reference ID dari tabel user. Users. Untuk update-nya kita gunakan model. Modelnya juga kita gunakan cascade. Kemudian setelah itu ada field student ID, foreign key, foreign ID merupakan reference ID dari tabel new student. Update cascade model cascade. Kemudian field nomor registrasi, tipe datanya string, panjangnya kita buat dia 8, kita set dia menjadi unique.
terakhir ada field status, tipe datanya enum, value-nya diseleksi, diterima, dan dicek. Kemudian kita ke model registration, kita plot debit order, ID-nya, yang terakhir kita buat modal dan migration untuk tabel revocation. Kita buka terminalnya, Ctrl ketik, kemudian php artisan make.2 model revocation migration. Nah, kita tutup terminalnya. Di dalam tabel revocation ini terdapat revocation ID, start dan ID sebagai origin key, kemudian ada tanggal cabut. Nah, untuk tabel start dan ID sebagai origin ID, yang merupakan reference ID dari tabel Newstart dan reference ID dari tabel student. Untuk update-nya kita gunakan Cascade. Kemudian setelah itu ataupun tanggal cabut, tipe datanya date, sekarang kita sudah membuat modal dan migrasi untuk tabel kita. Nah, sekarang kita akan lihat tabelnya apa sudah terbuat di dalam PHP Map admin-nya. Jadi di sini kita buka terminal dulu. Kemudian di sini kita ketikkan php artisan migrate. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat migrasi di dalam Laravel kita. Sekarang kita akan membuat relasi antar tabelnya. Nah, jadi yang pertama yaitu di model new student. Di sini kita buat function, public function namanya registration. Kemudian di sini
ini merupakan relasi dari tabel siswa ke tabel registration. Relasinya yaitu one to one. Jadi di sini kita untuk primary key-nya, jadi di sini kita gunakan hash1 kita hubungkan dengan model registration. Class. Kemudian di model registration-nya di sini kita buat public function namanya belongs to itu merujuk pada tabel, belongs to merujuk ke model new student class. Nama fieldnya student ID. Kemudian kita ke tabel siswa lagi. Di sini kita akan membuat relasi dengan model payment, dengan tabel payment. Jadi di sini kita buat public function namanya payment. Relasinya yaitu one to one. Jadi kita gunakan hash1 ke model payment. Kemudian kita ke model payment. Di sini kita buat public function namanya new student. Belongs to menuju ke tabel ke model new student class. Kemudian kita akan merelasikan model new student, tabel dari tabel student ke tabel revocation. Jadi di model student ini kita buat function lagi, public function ke revocation. Relasinya yaitu one to one, jadi hash1 ke revocation, ke model revocation class. Kemudian kita ke
registration. Nah, kita lupa proteksi produknya, kita ID. Kemudian kita buat public function ke namanya new student. List merujuk ke tabel siswa, jadi belongs to model new student class. Kemudian kita akan merelasikan tabel major dengan tabel new student. Jadi di sini relasinya dari jurusan ke siswa yaitu one to many. Jadi satu jurusan bisa diambil banyak siswa. Jadi kita buat public function namanya new student. This has many karena relasinya one to many ke model new student class. Kemudian kita ke siswa. Di sini kita buat public function namanya major. This belongs to merujuk ke model major class. Kemudian untuk yang belongs to ini kita tambahkan nama fieldnya. Di sini nama fieldnya yaitu student ID. Kemudian di tabel location belongs to fieldnya student ID. Location belongs to major ID. Kemudian yang terakhir kita akan relasikan tabel siswa dengan tabel registration. Jadi di sini kita buat public function namanya registration. Relasinya yaitu one to many, jadi has1 has many. Relasinya one to many, jadi has many model registration.
registration class, kemudian di model registration kita buat bundle function namanya user dan this belongs to merujuk ke model user class. Untuk nama fieldnya user